Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah semua kebaikan-kebaikan bisa sempurna. Kita berdoa di waktu yang mulia ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Bapak Ibu sekalian, senior-senior, ya, saya duduk di sini, saya merasa paling muda, Pak. Ya, biasanya saya merasa tua, tapi kali ini saya merasa umur saya 25 lagi gitu ya. Alhamdulillah. Apalagi bahasan di pagi-pagi ini sudah bicara masalah duit gitu ya. Tentu menyenangkan buat semuanya ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu tentang apa itu warisan di dalam Islam. Karena di sini ada 3 sisi yang harus kita pahami perbedaan dan aplikasinya. Sisi yang pertama adalah masalah warisan sendiri. Sisi yang kedua, masalah wasiat. Dan sisi yang ketiga berkaitan dengan masalah hibah. Apa perbedaan antara tiga-tiganya itu? Ya. Nggak boleh ngomong loh ya Bu ya. Ya. Biasanya usianya semakin gadis terus tambah banyak ngomong biasanya. Jadi kali ini tolong jangan ngomong dulu ini ya yang gadis-gadis ini Bu. Jadi ada 3 hal yang perlu kita pahami dulu sebagai pengantar. Masalah pertama adalah masalah waris. Yang kedua masalah wasiat, dan yang ketiga masalah hibah. Kita harus tahu ini perbedaan antara 3 permasalahan itu. Sebab di masyarakat, terutama para orang tua, ya, itu ketika menyikapi 3 hal ini terjadi banyak kerancuan, terjadi banyak tumpang tindih, jadi berantakan. Akhirnya akibatnya karena tidak paham orang tua tentang 3 hal itu, mengakibatkan ketika orang tua ini wafat, ya, ketika nanti orang tuanya wafat, maka dampaknya adalah anak-anaknya ribut, anak-anaknya berantem. Kenapa? Karena orang tuanya salah dalam menerapkan 3 permasalahan itu. Jadi penyebab anak-anaknya ribut diantaranya adalah orang tuanya sendiri. Nah ini satu problem. Makanya daurah seperti ini, daurah lansia ini penting. Khususnya menyikapi permasalahan harta-harta yang Bapak Ibu miliki. Ini yang menjadi sebab banyak keributan di antara para anak-anaknya. Nah ini satu pertemuan yang luar biasa
untuk memberikan pemahaman yang baik pada diri kita semua tentang harta-harta yang selama ini Bapak Ibu miliki, agar di kemudian hari anak-anak Ibu tidak ribut dan tidak berantem dalam menyikapi harta-harta peninggalan ini semuanya. Oke, sekarang karena waktunya ini terbatas, ya. Warisan itu apa, Ibu? Angkat tangan, Pak, bukan rame begitu kayak pasar, Bu. Yang bisa angkat tangan. Silakan, Ibu. Harta yang diberikan kepada ahli waris ketika pemiliknya yang ngasih siapa, kan orangnya udah mati, Bu. Harta yang diberikan kepada ahli waris di saat yang punya wafat, yang ngasih siapa? Lewong orangnya udah mati kok, Bu. Wah, takut gitu ya, Bu. Bangun lagi di kuburan. Ayo, siapa? Silakan, Pak. Siapa yang bagi, Pak? Ayo gantian ibu-ibunya lagi. Siapa ya itu yang disempil pojokan ini? Ayo, apa itu harta warisan? Tuh yang di pojok, Bu, belakang sendiri tuh, ibu itu. Ibu paling cantik di belakang. Sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warisan adalah harta yang diberi kepada anaknya yang sudah meninggal, namun aturannya terdapat di harta yang diberikan kepada anaknya, orangnya sudah meninggal. Pertanyaannya sama, yang ngasih siapa? Apakah anaknya tok gitu? Gantian, Bapak itu tuh, Bapak yang dari belakang itu, dari tadi itu. Ayo, sabar, Pak, sabar. Saya sudah bawa hadiah sendiri loh, Pak, ya. Bukan dari panitia loh ya. Ini panitia gak nyediain hadiah, Pak. Arah ini panitianya. Nih tak sediain hadiah buku ngitung warisan. Nah, yuk jawabannya yang benar tak aja. Nanti dulu sabar, Pak. Ya, yuk. Seluruh harta yang ditinggalkan mayit. Harta yang ditinggalkan mayit, Nah, itulah harta warisan. harta warisan. Ya, ini ada titik kebenaran. Warisan itu harta yang ditinggalkan seseorang karena faktor mati. Ada benernya, Pak. Sini, Pak, tak kasih hadiah, Pak. Siapa, Pak, namanya, Pak? Pak Sutrisno. Insya Allah. Dibaca, Pak, ya. Gantian, Pak, ibu-ibu. Ya, itu yang di tengah itu, ya. Sebentar. Ya. Ya udah, boleh udah. Boleh, nggak apa-apa, udah biarin, nggak apa. Silakan, Bu. Ya, warisan adalah perpindahan harta dari orang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang dibagi-bagi mengikuti apa yang dituntunkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Perpindahan harta yang dibagi kepada ahli waris sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagus, boleh. Belakangnya? Hampir sama Ustadz tadi jawaban hampir saya. sama. Ya, perpindahan harta dari mayit kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariat. Silakan, Ibu. Al-Quran dan Nih, Ibu yang silakan, Ibu. Nih berdua deh.
buat ibu yang di belakangnya. Silahkan. Jadi warisan itu apa? Warisan itu adalah hisab, Pak, perhitungan, ngitung. Itu ngitungan, bukan dibagi, tapi ngitung, Pak. Lah kalau Anda dibagi, main bagi aja enak banget, main bagi, duitnya siapa dibagi. Jadi perhitungan, ya. Waris itu perhitungan. 1, 2, waris itu mengetahui siapa ahli waris dan siapa yang bukan. Antum nggak nyatet, Pak? Masya Allah, Imam Bukhari beliau ini langsung ngapalin, langsung ngapal. Ini deretan depan Bukhari semua ini, Pak. Apa? Oh ya, nyatet di HP, tapi jangan dipelototin saya. Nyatet, Pak, nyatet, Pak. Ini ustadznya agak galak loh ini. Ya, jadi waris apa yang pertama tadi? Perhitungan. Yang kedua apa? Mengetahui siapa ahli waris dan bukan, kan gitu kan? Berarti yang ketiga apa? Yang ketiga adalah harta yang ditinggal oleh pemiliknya karena faktor kematian. Nah itu 3 itu unsur warisan. Berarti yang dihitung apa? Berarti yang dihitung adalah harta yang ditinggal oleh pemiliknya karena kematian. Dihitung kepada siapa? Kepada ahli waris. Makanya harus tahu siapa ahli warisnya, siapa yang bukan. Berarti di sini yang harus kita ketahui adalah apa? Berarti dalam waris itu harus ada 1. Catat dulu. Berarti dalam warisan itu harus ada 1. Apa, Pak? Bu? Mati, Bu. Berarti yang pertama harus apa? Mati, Pak. Mati dulu, Pak. Jadi kalau masih hidup bagi-bagi namanya sedekah. Jadi yang pertama apa? Mati. Bahasanya simpel aja, udah pagi-pagi biar nggak ngantuk. Yang kedua apa? Yang kedua ahli waris yang hidup. Ahli waris yang hidup. Kapan hidupnya? Ahli waris yang hidup di saat pemiliknya wafat. Itu. Jadi yang wafat tadi, yang mati tadi siapa? Pemilik harta. Wafat yaitu pemilik harta. Jadi yang pemilik harta wafat tadi itu disebut dengan istilah pewaris. Yang pertama tadi disebut dengan istilah pewaris. Yang kedua, ahli waris yang hidup di saat pewaris wafat. Paham nggak, Pak? Enggak, ada yang belum. Jidatnya berkerut. Ya. Belum, paham atau belum? Ibu rapat sendiri ngapain, woi? Pokoknya ustadznya galak, kan saya bilang galak. Iya. Contohnya gini, Pak, warisan itu, Pak. Yang ketiga dulu. Yang ketiga apa? Harta. Jadi ada seseorang wafat. Si fulan ini punya harta. Yang wafat ini punya
harta, inilah namanya pewaris. Lalu si pewaris ini punya ahli waris yang hidup di saat dia wafat. Nah, itu masuk kategori warisan. Paham sampai sini? Paham? Itu yang nyempil ini paham? Paham ya? Saya kasih contoh. Jangan ngomong. Ngomong tak setrap di depan. Biarin galak. Biarin tua-tua saya setrap. Biarin Pak, galak Pak. Contoh ya. Ini contoh ekstrim nih. Satu keluarga jalan-jalan, liburan. Naik mobil. Di tengah jalan kecelakaan. Ya. Kecelakaan, Pak. Kemudian di jalanan anaknya yang nomor 1 mati, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang lainnya dibawa ke rumah sakit. Nyampe di rumah sakit, bapaknya mati, Pak. Bapaknya mati di rumah sakit. Ya biar seru gitu loh, Bu. Biar seru, diprotes. Biar seru, Bu. Ya. Oke, paham? Jadi yang mati di jalan siapa? Anaknya. Bapaknya mati di rumah sakit. Oke, yang punya duit siapa? Bapaknya. Oke, pertanyaannya, pewarisnya yang mana? Seru kan? Nah, seru, Pak. Pewarisnya yang mana? Bapaknya kan? Ya, pewaris. Udah jangan rapat habis itu. Pewarisnya siapa? Bapaknya. Karena bapaknya yang punya uang. Oke. Bapaknya ini anaknya 4. Yang 1 wafat di jalanan. Oke? Jadi ahli warisnya ada berapa? Wah, pintar. Wassalam, selesai. Ahli warisnya ada berapa? 3. Ayo. Iya. Ahli warisnya ada berapa? 3. Udah diem dulu, jangan berisik. Diam dulu. Diam dulu, saya jelasin. Anaknya 4, yang 1 mati di jalan. Kalau ditanya ahli warisnya tinggal berapa? 3, Bu. Udah nggak usah nanya detail. Udah diem dulu cerewet. Udah ngikutin ini aja dulu, nggak usah banyak nanya. Jadi ahli warisnya tinggal 3. Udah jangan rapat, malah bapak yang rapat. Ini pengacara rupanya ini satu. Iya, hari-hari banyak acara. Jadi ahli warisnya tinggal 3. Kenapa? Kan tadi ciri ahli waris siapa? Hidup di saat pewaris wafat. Sedangkan yang pertama wafat di jalan. Di saat bapaknya wafat, anak ini sudah tidak ada. Jadi ahli warisnya tinggal berapa? 3. Gitu. Kalau beliau menjawab 4,
beliau menggunakan hukum kompilasi, hukum waris pakai aturan negara. Makanya saya bilang pengacara. Kalau pakai KHI ditanya siapa ahli warisnya? 4. Tapi kalau Islam ahli warisnya berapa? 3. Gitu. Ini contoh ekstrim. Contoh ekstrim. Jadi siapa ahli waris itu adalah sosok yang hidup di saat pewaris wafat. Bapaknya wafat di rumah sakit. Oke? Istrinya nyampe di rumah wafat, Pak. Istrinya nyampe di rumah wafat. Kenapa wafat? Merana, Pak. Stres wafatnya. Pertanyaannya, apakah istri termasuk ahli waris? Kenapa? Ya, karena istrinya hidup di saat pewaris wafat. Mantep Bapak. Keren murid teladan beliau. Faham sekarang? Nah, itulah Pak namanya warisan. Ngerti? Ngerti atau yang bingung? Oke. Sekarang kondisi yang kedua. Dengerin dulu. Ya, saya marahin, jangan khawatir. Kondisi kedua. Bapak dari habis ikut daurah di sini. Kan habis ikut daurah. Habis ikut daurah di sini, pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah, Bapak ngumpulin anak-anak. Lele, sini le, ngumpulin semua. Anaknya Bapak kumpulin. Bapak bilang begini, jika nanti Bapak wafat, itu emas yang di Monas kamu copot, Nak. Ya, jika Bapak wafat, nanti rumah yang ini, tanah Bapak yang ini, aset yang ini, yang ini, yang ini, nanti buat si fulan ya, buat si fulan. Bisnis yang ini nanti buat si fulan. Kapan? Nanti kalau Bapak wafat. Ini namanya wasiat. Wasiat itu apa berarti? Wasiat itu pesan seseorang semasa hidup untuk dia realisasikan setelah wafat. Jadi pesannya masih masa tulis. Wasiat apa? Pesan seseorang semasa hidup untuk dilaksanakan setelah kematian. Oke? Jadi wasiat itu apa? Yang menyampaikan yang punya uang, yang punya harta. 1. Yang menyampaikan adalah yang punya harta. 2. Disampaikan semasa hidup. 3. Apa? Dilaksanakan setelah wafat. Dilaksanakan setelah wafat. Jadi realisasinya itu nanti setelah wafat. Paham sampai sini? Jelas? Oke. Ada syarat dan ketentuan warisnya itu, wasiat itu, Pak.
Kadang orang bikin wasiat untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Ini rumah buat mama ya, yang ini buat anak yang nomor 1, ini buat nomor 2, ini buat nomor 3. Umumnya kan gitu kan? Ya. Wasiat itu ada ketentuan. Ketentuan yang pertama, wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris. La wasiyat ahli waris. Jadi kalau seseorang berwasiat, ini rumah buat mama nanti, ini buat anak pertama, yang ini buat anak kedua, yang ini buat anak ketiga, nanti ini gugur Pak, nggak berlaku semuanya. Faham? Ini semuanya gugur, tidak berlaku semuanya. Walaupun, perhatikan, walaupun Anda membuatnya menggunakan notaris sekalipun, Pak. Walaupun Anda tuangkan dengan notaris, disahkan oleh notaris, dibuat oleh notaris, itu tetap tidak sah. Kenapa? Karena itu Rasulullah SAW yang melarang. Di hadisnya, la wasiyata liwaris. Tidak boleh wasiat ke ahli waris. Titik. Ini nggak bisa dibantah. Ya. Nggak bisa. Gugur Anda kalau bikin wasiat kepada ahli waris. Nggak bisa. Dan ini biasanya konflik Anda meninggal, anak-anak Anda ribut biasanya menyikapi wasiat ini. Karena melanggar syariat pasti keributan. Berarti wasiat itu diberikan kepada mereka yang di luar ahli waris. Di luar ahli waris. Nah, disinilah Anda sebagai orang tua harus tahu siapa ahli waris saya. Sehingga Anda membuat wasiat itu tepat. Faham? Di luar ahli waris. Contoh, rumah saya yang di jalan ini saya wasiatkan untuk Ustadz Nizar. Sah Pak. Sah itu. Sah, bener sah. Jangan dikasih ke Pak Husnul, jangan. Jadi wasiat itu harus diberikan kepada mereka di luar ahli waris Pak. Nanti dulu pertanyaannya, sabar Bapak catat dulu. Jangan nanya dulu, tenang dulu, sabar. Paham sampai sini? Oke. Kemudian yang kedua, kriterianya. Wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 total aset peninggalan. Maksudnya Anda membuat wasiat untuk apa? Untuk jariah, bangun masjid, untuk pesantren, untuk sedekah apapun. Atau Anda ingin ngasih pembantu Anda yang kerja sudah puluhan tahun di rumah, biasanya kan gitu. Atau Anda mau berbagi apa, sedekah apa gitu, Anda wasiatkan. Maka wasiat ini nilainya tidak boleh lebih dari 1/3 total aset Anda. Jadi kalau Anda wasiat ingin bangun masjid atau sedekah, ternyata itu menghabiskan dana 500 juta umpama.
Sedangkan aset Anda totalnya 1 miliar. Berarti boleh? Tidak boleh. Yang boleh bukan dibuang total, tapi anggarannya dipotong, dikurangi. Yang boleh dia realisasikan adalah 300 juta saja. Sepertiga. Di bawah sepertiga itu lebih afdal. 1/4, 1/5 itu lebih bagus. Kenapa? Untuk kebaikan dan kemaslahatan ahli waris. Nah, itu kriteria wasiat. Paham sampai sini? Oke, masalah yang ketiga. Hibah. Nah, hibah bahasa lainnya adalah hadiah. Bahasa lainnya adalah sedekah. Nah, di sini kaitannya dengan siapa hibah itu? Kaitannya adalah orang tua menghibahkan hartanya kepada siapa? Kepada ahli warisnya, yaitu istri, anak-anaknya umpamanya. Jadi orang tua, suami atau ayah atau ibunya menghibahkan, menghadiahkan hartanya kepada anak-anaknya atau ahli warisnya. Hibah ini kriterianya 1. Hibah apa itu? Ya. Hibah pertama diberikan kepada seluruh anak tanpa terkecuali. Apa? Oh iya, istri yang anak dari istri kedua. Bapak, siapa Pak namanya Pak? Apa? Yo kan yang nanya beliau kan nanya, saya biar sopan manggilnya gitu loh Pak. Enggak jadi nanyanya. Ya udah enggak saya terusin jawabannya. Jadi jadi yang pertama apa? Diberikan kepada semua anak. Oke? Tanpa terkecuali. Yang kedua, terdapat serah terima. Ada serah terimanya. Tanda terima. Serah terima. Maksudnya gimana? Gini. Taruh dulu tulisannya. Gini. Anda ingin memberikan hibah kepada anak-anak. Anda punya anak 3. Yang satu menikah, yang satu sudah mulai kerja, yang satu sekolah, ya kan? Itu yang di Bekasi. Kata bapak, kata beliau, yang di Bandung masih kecil-kecil. Yang di Sukabumi Pak, masih bayi. Gitu. Enggak saya sebutin nama beliau, kesian. Tapi ibu yang di situ ngelihat loh Pak. Oke. Anaknya 3, gitu kan? Bapak ingin ngasih hibah. Lalu bapak bilang, itu ayah punya rumah di perumahan ini. Di Dukuh Bima. Ke anaknya yang nikah nih. Itu rumah ayah kasih ke kamu. Nih sertifikatnya ayah sudah atas namain
kamu nak. Yang nomor 2, nomor 3 belum dikasih dengan alasan belum nikah. Kan gitu kan umumnya. Oke? Selesai. Tiba-tiba sang bapak ini pagi-pagi meninggal kena serangan jantung, Pak. Habis minum teh. Paham Pak ya? Pokoknya bicara waris ini seru Pak. Jadi habis minum teh kena serangan jantung bapak ini. Oke? Nah, si rumah ini sudah dihibahkan ke anak pertama kan? Nah, ketika Anda meninggal, anak-anak Anda pasti berantem. Pasti berantem, Pak. Saya bisa pastikan. Kenapa? Ini bentuk hibah yang tidak sah. Harta yang sudah Anda hibahkan ke anak pertama itu harus ditarik kembali dan dijadikan warisan. Kenapa? Karena kriteria yang pertama tidak terpenuhi. Anda ngasih hibah ke satu anak tok. Harusnya 3-3-nya Anda kasih. Nih mau ngasih yang pertama nih. Di Duku Bima. Beliin juga di Duku Bima 3 rumah buat mereka. Waduh Ustadz, duitnya belum ada. Kalau buat ngasih 3-3-nya. Kalau belum ada buat ngasih 3-3-nya, berarti jangan dikasih semuanya. Jadi hibah itu mau ngasih semua, enggak semua. Paham Bu? Contoh lagi yang ibu. Ibu punya perhiasan 1 kardus. Umpamanya. Loh kalau ya kardus Pak. Kayak kemarin kan ditemuin sekian kilo emas gitu. Ini halalan toyiban punya ibu, sekerdus. Anaknya 3 ibu ini. Anak perempuannya 1. Yang lainnya laki-laki. Lalu ibu manggil, "Dok, sini Dok," kata orang Jawa nih ibu nih. "Neng, sini Neng." Ya kan? Mama punya emas sekerdus nak. Semua perhiasan mama buat anak perempuan. Kan gitu kan? Ini buat buat ke anak. Nih, dipegang sama anaknya, diambil. Setelah itu ibu mati. Kenapa? Karena perhiasannya habis. Stres Pak. Oke, setelah itu ibu meninggal nih. Maka perhiasan yang ibu kasih ke anak cewek ini juga tidak sah. Karena ibu ngasih kepada 1. Walaupun dengan dalil ini kan perhiasan buat cewek. Walaupun. Jadi hibah itu harus dikasih ke semua. Oke. Contoh yang kedua. Bapak ibu mau ngasih hibah ke anak-anak. Duduklah anak-anak. Ibu bilang, nih dengerin. Ayah punya aset ini. Rumah ini ayah hibahkan, ayah kasih buat mama. Rumah yang sono buat ini. Rumah yang ini buat ini. Yang ini buat ini. Jelas? Perusahaan ayah, yaitu tambang emas yang di Papua itu. Umpamanya Pak. Loh kalau cerita duit 1 juta gak seru. Iya kan, tambang emas di Papua, sahamnya nanti bagi bertiga anaknya sama mama saham.
Sudah, habis itu kan ngomong tok kan. Habis itu apa? Sudah selesai. Bapak wafat. Anak bapak ngomong, ini rumah sama ayah dihibahkan ke saya. Kapan? Waktu itu ngomong. Ini bapak dongeng. Bukan hibah. Bapak cuman umdo ngomong tok. Enggak hibah, dongeng. Kenapa? Tidak ada serah terima. Berat kan Pak? Ya. Serah terima itu apa? Harta ibu dengan cerita sendiri tak setrap loh ibu. Jadi harta itu kan ada dua. Harta yang bisa diserah terimakan fisik dan harta yang tidak bisa diserah terimakan fisik. Perhiasan, uang, kan gitu kan? Bisa diserah terimakan apa? Fisik. Perhiasan, nih mama punya perhiasan. Mama mau kasih hibah. Kumpulin anak laki-laki sama anak. Nih buat anak perempuan 1 kilo. Buat anak laki 1 kilo. Buat anak laki 1 kilo. Buat apa dia perhiasan anak laki? Nggak usah kepo. Ngatur. Mau ngasih ngatur. Udah urusan dia. Mau dikasih istrinya kek. Mau dijual kek. Bukan urusan Mak ya Bu ya jenderal. Ini jenderal bintang 7 ini. Anda ngasih nih. Diserah terimakan. Nih. Ini. Nah. Hibah uang. Ayah punya uang di rekening nak. Oh iya ya. Anaknya nggak tahu nih. 1 triliun nak. Ya cuman ngomong 10 juta nggak seru. 1 triliun Pak. Oke? Tapi ini nyata Bu. Ini nyata. Akhirnya 1 anak dapat jatah 2 triliun. Ini nyata Pak. Beneran nih. Duit itu 2 triliun Pak. Ya contoh. Ini yang nyatanya. Udah dibahas sama ibu ini. Pol bahasnya, contoh aja diperkarain. Apalagi kisah nyata, udah puyeng deh. Allahu Akbar Bu. Deh, kepancing juga ibu ya. Kalau ini umpamanya duit, ya kan? Oke, 1 triliun deh Bu. Anak ibu berapa? 4, biar gampang. Maka ibu kasih 250, 250, 250, 250. Oh yang ini masih kecil. Masih kecil 100 aja deh. Enggak boleh. Oh yang ini mohon maaf keterbelakangan mental. Enggak usah dikasih. Enggak boleh. Oh yang ini cacat. Dikasih 100 saja, enggak boleh. Semua harus dikasih rata. Terus diserah terimakan. Diserah terimakan itu apa? Taruh di rekeningnya masing-masing. Langsung transferin hari itu. Kenapa? Karena jenis harta yang bisa langsung dipindahkan. Oke. Kalau jenis harta yang tidak bisa langsung, berarti menggunakan dokumen negara. Anda mau hibahin tanah. Nanti tanah ini buat kamu ya, ngomong tok. Ini dongeng. Anak Anda suruh menghayal. Berarti gimana caranya? Sertifikatnya rubah atas nama dia. Ini ayah pindahin sertifikat sudah atas nama kamu, atas nama kamu.
Tapi kalau masih atas nama Anda, nih ayah kasih, tapi masih atas nama ayah ya, sudah kamu pegang. Anda meninggal, ribut Anda. Nanti yang lain nuntut, Pak. Ini masih atas nama ayah, berarti punya ayah, bukan punya kamu. Dituntut saudaranya di pengadilan. Jangan main-main. Ini bukan mainan. Terus gimana? Rubah sertifikat atas nama dia. Ini namanya apa? Serah. Begitu juga Anda mau ngasih hibah sama istri Anda. Rubah sertifikatnya atas nama istri Anda. Jadi Bu, pulang nanti sertifikatnya minta pindah atas nama Ibu. Biar nggak kawin lagi beliau. Nanti kawin lagi di Bandung lagi nanti beliau. Wah, janganlah ya. Oke ya. Nah itu namanya serah. Kalau ngomong bisa. Apalagi Anda bahasanya begini. Perhatikan nih. Ayah mau kasih hibah. Mama mau kasih hibah ke kalian. Mama mau tulis wasiat. Panggil notaris. Notaris akan membuatkan surat sesuai dengan aturan notariat Indonesia. Judulnya Akte Hibah Wasiat. Namanya gitu. Di aturan notariat. Mungkin di sini ada yang notaris ya. Namanya benar. Namanya Akte Hibah Wasiat di aturan notariat. Anda buatkan. Ketika Anda membuatkan akte hibah wasiat, anak Anda ketika Anda wafat, ribut anak Anda gara-gara akte ini. Kenapa? Akte ini ambigu secara syariat Islam. Saya diskusi dengan Asosiasi Notaris Jakarta. Ketuanya Bapak Profesor siapa itu lupa saya. Di rumahnya di Pondok Indah. Saya bilang, Pak ini ambigu Prof. Saya bilang. Kenapa ambigunya? Karena di situ menggabungkan antara wasiat dengan hibah yang gak ketemu. Hati-hati juga Anda. Terus kalau mau bikin gimana? Ambigu itu ini loh Pak. Simpang siur. Membingungkan. Ya. Bikin ngeluh Pak, karena nggak jelas, gitu loh. Terus gimana? Anda bikin akte hibah, nah jelas Pak. Saya hibahkan tanah gini-gini kepada si fulan, nah ini boleh. Tapi kalau Anda bunyinya gini, bikin akte hibah wasiat tadi, ini ruwet Pak, nggak jelas Pak. Jangan. Ini pengalaman-pengalaman saya. Ya. Jangan. Jadi kalau ada notaris, hati-hati Anda membuatnya. Walaupun itu aturan Anda. Tapi itu enggak jelas. Menurut syariat Islam. Jadi harus jelas. Nah kalau sekarang Anda ngomongnya gini, ayah mau ngasih hibah. Ayah mau hibah nih. Oh ya. Nanti kalau ayah wafat, ayah hibahkan ini buat ini ya, ini buat ini. Ada kata-kata ayah hibahkan, tapi nanti kalau ayah wafat, ini buat ini ya, ini buat ini ya. Nah, ini hibah atau wasiat? Wasiat bukan hibah. Walaupun Anda menggunakan kata hibah karena realisasinya setelah wafat. Sehingga berlaku hukum wasiat. Berlaku hukum wasiat. Jadi nggak laku juga nanti buat ahli waris. Jadi hibah itu harus dua tadi. Diberikan kepada semua anak dan harus kasih sekarang, jangan nanti.
Oke, paham sekarang perbedaan warisan, wasiat, hibah? Cukup jelas? Oke, nanti dulu Pak, sabar. Tak kasih waktu nanti untuk tanya jawab. Oke, sekarang harta, kita bicara warisan sekarang. Kalau bicara warisan berarti kita bicara siapa? Pewaris yang wafat. Kan gitu kan? Pewaris yang, kita bicara ahli waris yang hidup di saat pewaris. Berarti kalau ahli warisnya wafat setelah itu karena harta nggak dibagi-bagi, maka itu tidak berpengaruh. Contoh, Anda punya ayah, bapak-bapak ini ayah bapak dulu. Warisan ayah bapak sampai sekarang belum dibagi di daerah. Bapak punya saudara 8. Orang zaman dulu kan banyak-banyak. Kalau sekarang kan tak kasih contoh 3 Pak. Kan gitu kan. Orang dulu 8, 10 anaknya. Gak dibagi-bagi Pak. Ayah bapak wafat tahun 2000. Umpamanya. Sekarang warisan mau dibagi. Saudara pertama wafat. Saudara kedua wafat, saudara ketiga wafat, dari 8 tinggal 2. Sekarang mau dibagi, kan yang ini banyak kasus gini kan, tegang banget Bapak. Ya. Sekarang mau dibagi nih. Yang pertama tahun meninggal semuanya ini, 6-6-nya meninggal semuanya setelah bapaknya semua sudah. Jadi di saat ayahnya meninggal tahun 2000, 8-8-nya ini hidup semuanya. Semuanya ada. Baru setelah itu tahun sekian meninggal. Covid, apa? Covid 4-4-nya meninggal semua. Mati kabeh Pak. Umpamanya ini. Sekarang tinggal 2. Nah ini yang di masyarakat modelnya macam-macam. Kalau orang Jawa yang wafat biasanya yang sudah wafat nggak dikasih warisan. Ya kan? Ini umum. Budaya orang Jawa ini akhirnya merembet ke budaya yang lain. Yang ini sudah mati, sudah nggak usah dihitung. Kan udah meninggal. Nah terus anak-anaknya dikasih uang warisan tapi uang kekeluargaan saja. Kerohiman. Yang ngatur warisan siapa? Yang masih hidup ini. 2 ini yang ngatur. Dia yang pegang, dia bagi-bagi sendiri. Anak-anak ponakan-ponakan dibagi kerohiman. Ini zalim. Anda memakan uang haram. Anda makan uang haram. Terus bagaimana? Lihat wafatnya kapan 6 orang ini. Kalau mereka wafatnya semua setelah ayahnya dan sekarang mau dibagi, maka yang 6 yang wafat dianggap hidup. Karena mereka hidup di saat sang ayah wafat, itu maksudnya. Sekarang tinggal 2 orang, mau dibagi waris, maka warisan dibagi ke 8-8-nya. Kan wafat Ustadz, iya nggak apa-apa. Karena mereka waktu itu hidup. Anda yang salah, kenapa nggak dibagi dari dulu? Jadi bagi warisan ke 8 orang. Kan udah hidup, nanti gimana? Nggak usah dibahas. Yang penting warisannya dibagi ke 8. Kasih ini. Oke, ini jatahnya 1, 2, 3 semua dihitung. Selesai. Yang wafat kasih ke ahli waris masing-masing. Nih.
Gimana mereka ngitung? Nggak usah ikut campur, kepo. Kasih ke keluarga, ini nanti gimana keluarga? Nggak usah ikut campur, ngatur. Udah kasih ahli waris, ini jatah ayahmu, ini jatah mamamu dari kakek ya. Hitung secara syar'i, dianggap hidup. Faham Pak? Jelas kan? Oke, masalah berikut. Berarti warisan ini berkaitan dengan apa? Harta. Nah, ini yang sangat krusial sekali bagi orang Indonesia. Jadi warisan itu apa? Harta yang ditinggal oleh seseorang kan? Apa bentuk hartanya? Bisa uang tunai, nominal, tabungan dan sebagainya. Bisa aset-aset. Kan gitu kan? Bisa dividen, saham atau joint business, kontrakan dan sebagainya. Ini semua kategorinya apa? Harta. Harta ini milik siapa Pak? Milik yang wafat. Nah dulu. Harta ini milik yang wafat. Tidak ada di dalam syariat Islam. Oh Pak, ayah kami wafat, suami saya wafat. Hartanya mana? Ini punya siapa? Punya berdua. Pret, enggak ada. Hati-hati itu ngomong berdua. Ini yang suka ngomong berdua ini kaum hawa nih. Ini yang suka ngomong berdua. Tidak marahin hari ini Pak. Jangan khawatir Pak. Ini kau not teh atau apa tuh panitianya? Panitia ada teh, ada, nggak pakai gula ya, jazakallah khair. Biar tenggorokan saya nggak garing ya. Dengerin lagi, saya ulangi. Ini yang sangat krusial Pak. Di dalam syariat Islam tidak ada namanya harta bersama. Tidak ada Bu. Jangan suka ngomong harta bersama kamu. Lo kan ngatur dengerin dulu, belum selesai. Tuh kan ngomong dewe kan. Woi, halo. Apa? Enak aja ngomong kasih hadiah. Faham? Harta milik siapa harta warisan? Milik yang wafat. Jadi biar tidak terjadi kerancuan ketika wafat dan tidak terjadi kezaliman dan makan harta haram. Maksudnya apa? Mohon maaf ibu-ibu ya, saya minta maaf. Ini budaya orang Indonesia. Apa itu? Mayoritas ibu-ibu adalah ibu rumah tangga. Saya tidak bicara ibu pekerja punya penghasilan. Saya tidak bicara itu. Ibu rumah tangga. Murni yang punya penghasilan suami. Oke? Dalam realisasi kehidupan sehari-hari selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Harta suami itu dikendalikan oleh perempuan. Ya, Anda nggak usah bantah, ngeyel. Ini fenomena. Hartanya suami dipegang oleh istri. Sak ATM-nya, sak PIN-nya. Wis ini Ibu Sri Mulyani beneran ini. Ya, ini OJK BPK ini Pak. Semua harta Anda dikendalikan sama dia. Anda kalau mau beli apa-apa, bahasanya minta izin sama istri. Sayur royong beneran ini Pak. Lemes Pak, sayur royong Pak. Separuh bahlul. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Laki-laki itu pemimpin, laki-laki yang mengendalikan uang, perempuan yang minta dan perempuan yang minta izin. Tapi zaman sekarang enggak. Suaminya yang minta dan suaminya yang minta izin. Ini kebalik, ini melanggar aturan Al-Quran. Ya, itu An-Nisa, Pak. Ayat populer itu, Pak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Laki-laki pemimpin kenapa? Anfaqu, karena yang ngasih. Tapi fenomena sekarang enggak. Penghasilan laki dikasih semua ke istrinya, istrinya minta. Suaminya minta. Dampak buruk dari ini apa, Pak? Ketika suaminya wafat, istri menguasai harta warisan. Ini fenomena, Pak. Mau kota besar, mau kota kecil, mau Jawa, jazakallahu khair. Mau kota kecil, mau kota besar, semuanya. Mayoritas. Ketika suami wafat, istri yang berkuasa terhadap harta ini, Pak. Jadi harta itu akhirnya full dipegang sama istrinya. Dia bagi sesuai hati istrinya. Manajemen kolbu beneran, Pak. Yang cocok sama mamanya dikasih, yang mamanya nggak srek sama anaknya nggak dikasih. Terus kapan warisan ini dibagi? Jangan coba-coba nanya warisan sama jenderal bintang 7. Kopral gitu. Anaknya kopral semua. Tidak boleh nanya, Pak. Ngamuk mamanya kalau nanya warisan. Kapan warisan dibagi? Kalau mama wafat. Jadi selama dia hidup, harta peninggalan suaminya digunakan sesuka hatinya. Ingat, Bu, 1 rupiah yang Anda pakai, Anda makan uang haram. Jangan main-main. Bahasa saya kenceng. 1 rupiah yang Anda pakai, itu uang haram Anda gunakan. Api itu di perut Anda. Kenapa? Karena itu bukan duit Anda. Bahasa saya kenceng karena kenapa? Karena ini fenomena di Indonesia, Pak. Hati-hati. Ketika mau bagi, istrinya ngaji, mau bagi waris, bahasanya apa? Harta bersama. Modal apa? Seolah-olah qabiltu nikahaha, itu istri langsung mindsetnya 50% punya gue. Seolah-olah separuh punya suami, itu punya dia. Atau bahkan sekarang punya suami, punya saya. Itu mindset perempuan. Tapi kalau istrinya punya penghasilan, Pak, jangan coba Anda colek duitnya dia, Pak. Anda ngutang 100.000, 5 lebaran diinget-inget, Pak. Habis saya kulitin kamu. Minjem 100.000, 5 lebaran diinget-inget, Pak. Jangankan minjem 500.000, ngilangin Tupperware, ngilangin itu, diinget-inget Anda, awas hilang. Awas hilang. Kapan? Wallah, hilang 10 tahun yang lalu. Loh, ini Pak, jenderal bintang 7, Pak. Ini fenomena. Giliran duitnya dia nggak boleh dicolek-colek, tapi giliran duit suami dikuasai. Ketika waris, dia yang berkuasa. Hati-hati, ini zalim. Bahaya, Bu. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, hati-hati. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulalah. Daging yang numbuh karena haram, itu neraka layak buat Anda. Jangan main-main.
Harta yang ditinggal. Jadi harta warisan itu siapa? Milik yang wafat. Dia yang kerja, dia yang punya 100%. Jadi pernikahan di dalam syariat Islam bukan kepemilikan harta dalam konsep kapitalis. Kalau konsep kapitalis, pernikahan itu kepemilikan harta sehingga dimunculkan aturan undang-undang yaitu berupa gonogini. Aturan itu diskusi saya dulu dengan MK, MA apa dulu dengan hakim. Ya, jangan khawatir Bu, ini obrolan resmi Bu. Diskusi saya sama mereka dengan staf ahli Kementerian Hukum waktu itu. Mereka bilang aturan ini dibuat untuk apa? Untuk memayungi semua elemen masyarakat Indonesia yang notabene adalah Muslim dan non, karena Indonesia bukan menganut syariat Islam. Jadi setiap individu Muslim mau menerapkan syariat Islam dalam perhitungan waris secara privasi, secara pribadi dalam keluarga, silahkan. Jadi dalam Islam tidak dikenal namanya gonogini. Tak ada Bu. Sehingga istilah harta bersama tidak ada. Jadi harta punya siapa? Punya yang kerja, dia yang kerja, 100% dia yang kerja, Anda ibu rumah tangga. Jangan mengatakan, saya kan istrinya, saya menikah 40 tahun sudah sama dia. Berarti penghasilan dia punya saya juga dong. Jangan. Jangan ngomong begitu. Karena pernikahan di dalam Islam bukan harta. Ini kapitalis. Pernikahan di dalam Islam ibadah mulia. Pernikahan di dalam Islam ibadah mulia. Jangan dihitung pernikahan dengan harta. Naif namanya. Jangan dihitung. Ya. Ini mulia pernikahan di dalam Islam itu. Ibadah luar biasa. Tapi kalau mereka yang gak punya ke Islam, mereka menganggap pernikahan itu materi. Sehingga kalau cerai bagi dua dong, gue dapat apaan selama ini. Suaminya meninggal, bagi dua dong, gue dapat apa. Wah bahaya, mana iman kita, mana tauhid kita kepada Allah. Jadi harta punya siapa? Punya yang mengusahakan, yang berkeringat selama ini. Jangan ngomong harta bersama. Oke, harta bersama yang hakiki ada. Anda beli rumah 1M. Suami Anda ngeluarin duit 600 juta. Anda ngeluarin duit 400. Nah ini baru bersama. Berarti suami Anda punya saham 60%, Anda punya saham 40%. Suami wafat, berarti yang warisan yang mana? 60%, yang 40 bukan. Nah itu baru bersama Bu. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz ini harta bersama, berapa duit yang kamu keluarin? Ya enggak ngeluarin duit sih Ustadz. Tapi saya kan istri, siapa bilang anak tetangga. Ngeluarin duit enggak? Enggak sih, ya bukan, jangan ngaku-ngaku. Berarti 100% punya siapa? Punya ini. Saya bantuin, ya memang istri itu membantu, istri itu taat sama suami. Itu tadi, jangan dihitung dengan bahaya. Nanti Anda gak dapat pahala di sisi Allah. Ini tauhid, ini iman. Paham Pak? Jadi problem lagi di masyarakat masalah harta warisan. Apa itu? Ketika
suami istri berpenghasilan. Penghasilan suami dan istri dicampur jadi satu. Dalam satu rekening. Beli apa-apa bareng, ngantuk. Beli apa-apa bareng, beli apa-apa bareng, beli rumah bareng, beli kendaraan bareng, beli tanah bareng. Istrinya punya penghasilan, bekerja, usaha, bisnis umpamanya. Lalu suaminya wafat atau istrinya wafat. Yang jadi warisan yang mana? Warisan yang mana? Harta yang diwariskan yang mana? Nah, bingung kan Anda? Nah, disinilah letak kezoliman. Kenapa? Suami wafat. Istri ngerasa ada uang saya kok, akhirnya dikuasai. Nah, zolim lagi. Anda menghalangi hak siapa? Ahli waris. Repot lagi kan? Terus gimana? Besok pulang hartanya dipisah. Pisahin Pak. Kenapa? Ini buat ini. Biar anakmu ndak ribut. Biar nanti ngitung warisannya mudah. Saya ini menyampaikan fenomena yang terjadi di Indonesia. Ini Indonesia banget. Pisahin Bu. Ya. Suami wafat. Oh ya sudah, yang mana? Ini punya suami, ini punya mama pribadi. Paham sampai sini? Istirahat jam berapa? Istirahat dulu ya. Gue kelewatan Bu. Cukup paham sekarang? Ya, tanya jawabnya habis istirahat. Siap, sesi yang kedua kata beliau buat tanya jawab. Oke? Oke. Sebelum kita istirahat, siapa yang mau menjawab pertanyaan saya? Angkat tangan dulu. Baru tak kasih pertanyaan. Lah, enak banget. Ini masih banyak bukunya, masa tak bawa pulang lagi? Ini yang nyempil-nyempil ini nggak ada yang nanya. Sini yang nyempil nanya, angkat tangan. Apa? Saya yang nanya. Angkat tangan dulu, siapa? Yang mana? Satu di sini. Mana? Itu yang paling semangat 45 itu ibu itu yo. Sak badan-badannya itu 1, 2. Nah, Bapak ini 1. Beliau dulu. Pak, bedanya waris, wasiat, hibah, apa kalimat singkat? Jangan panjang ceritanya, ini mau istirahat. Ya. Wasiat, waris apa? Waris, pewaris sudah wafat. Wah, mati. Kalian Pak, 1. Hibah Wasiat masih hidup, wasiat masih hidup. masih hidup. Hibah masih hidup. Hibah masih hidup. Apa bedanya wasiat sama hibah? Wasiat itu maksimal 1/3 untuk ahli waris, di luar ahli waris. Maksimal Wasiat. 1/3. Kalau wasiat, kalau hibah? Kalau hibah itu harus ada serah terimanya. Oke, Zen. Barakallahu fiik. Silakan Pak. Wa iyyakum. Ibu tadi, mana mic-nya? Ya. Warisan tadi harus ada 3 komponen agar jadi wasiat, agar jadi warisan. Apa itu 3 komponen warisan tadi? Jangan diajarin. Mic-nya. Ya. Ya, harus ada kematian, ada yang wafat, ada harta yang dibagikan, kemudian ada ahli warisnya. Cuman begitu doang? Apalagi? Ada yang kurang apa?
ahli waris gitu doang. Kan udah harus ada kematian, Terus kemudian ada harta, ada ahli waris. Ahli warisnya masih hidup ketika pewarisnya wafat. ya silakan Bu. Terus mana tadi, bukan yang di pojokan tadi, mana hilang? Pojok, iya pinggir. Silakan. Nanya apa Bu ya saya? Apa? Kasihan Pak ya. Ya. Harta bersama tadi Bu. Mana harta bersama yang boleh, mana harta bersama yang termasuk zalim? Mana mic-nya? Harta bersama yang boleh dibagi bersama di saat keduanya antara pemilik dengan yang bekerja dan yang tidak bekerja. Sedangkan yang tidak halal harta lebih banyak harta suami yang dimiliki oleh istri yang tidak bekerja. Bingung saya Bu. Tapi udah nggak apa-apa deh Bu, saya kasih deh, Ibu sudah berani ngomong. Nggak apa-apa Bu. Ya nggak apa-apa Bu, kita kasih penghargaan. Ya, ada niatan Bu. Waalaikumsalam. Ayo siapa lagi? Iya Ibu ini. Ya beliau. Ya, ya. Nggak yang tadi. Ya silakan. Silakan Ibu. Pertanyaannya Ustadz. Sama. Oh, siap. Harta bersama yang halal, harta bersama yang haram yang mana? Harta bersama yang halal adalah yang masing-masing mempunyai penghasilan kemudian dijadikan satu. Kemudian yang harta halal mereka tidak bekerja tapi menguasai harta lelaki itu, jadi suaminya, jadi Kebalik, dolim. Bu. Iya kan dolim, tadi kan yang dolim. Kebalik Ibu. Loh. Tapi nggak apa-apa, wis Ibu ngomong, wis sudah. Pokoknya ngomong aja tak kasih. Silakan Ibu, silakan. Yang di belakang tuh, yang di belakang kasihan. Oh Ibu ini berdiri, entar nih Bu, sebentar Bu. Silakan. Ayo. Pertanyaannya sama Ustaz? Sama. Harta, ini ibu-ibu bener gitu loh makanya. Harta yang zolim. Harta yang zolim dulu apa? Harta suami dan istri harta bersama yang zolim, oke? Yang dicampur. Harta bersama yang dicampur, sudah itu harta suami yang dikuasai istri. Yang zolim kan Ustaz? Iya. Harta suami yang dikuasai istri. Harta suami yang dikuasai istri. Ya, harta bersama yang dicampur. Tapi tapi dikuasai istri. Yang pertama benar. Ya, harta bersama yang zalim apa? Punya suami dikuasai istri. Kalau bersama yang halal berarti yang halal apa? Adalah dipisah. Masing-masing ada pemilah yang jelas. Dipisah. Silakan Bu. Ustaz. Mana Ibu yang berdiri tadi? Bu sini Bu. Tak kasih aja ini Ibu ini. Nggak apa-apa karena udah berdiri kok semangat. Masya Allah. Apa? Tinggal satu buat Pak Ketua Yayasan. Mana Pak Ketua Yayasan tadi yang nganterin anak tadi? Iya silakan Pak. Ngamuk nggak dikasih Pak Ketua? Oh, Pak Zakalakar. Ya kita istirahat dulu. Bu mohon maaf loh jangan dimasukin hati ya, saya bercanda Bu Pak. Barakallahu fiikum. Ya.